Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak? Baik. Ya, teman-teman semua, pada tanggal 4 Oktober yang lalu, mantan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi itu bertandang ke kediamannya Pak Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan terjadi pertemuan selama 2 jam. Setelah itu muncul isu bahwa pertemuan itu katanya mengecewakan Pak Jokowi karena ada beberapa permintaan Pak Jokowi yang disampaikan kepada Pak Prabowo ternyata ditolak. Salah satunya adalah permintaan perlindungan dan juga permintaan izin untuk keluar negeri. Nah, kita akan membahas pada Pak Amir ini sebetulnya dengan adanya pertemuan yang tidak menguntungkan Pak Jokowi tersebut, sebetulnya bagaimana nasib Pak Jokowi ke depan? Karena kita tahu, pertama, masalah ijazahnya Pak Jokowi itu masih dipersoalkan, dan yang kedua, yang terakhir adalah juga sangat menarik, secara tiba-tiba KPU yang selama ini cenderung melindungi Pak Jokowi dan juga Gibran, tiba-tiba menyerahkan salinan ijazahnya Pak Jokowi kepada Roy Suryo, dan ternyata ijazah itu memang identik dengan yang sudah diteliti oleh Pak Roy Suryo, dan kemudian Roy Suryo semakin yakin bahwa memang ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Amir dengan sikap tegas Pak Prabowo ya Pak, yang tidak mau memberikan perlindungan karena juga isunya itu juga Pak Jokowi itu membahas tentang korupsi, tapi Pak Prabowo juga ternyata punya sikap sendiri terkait masalah korupsi, karena katanya sih korupsi di era Pak Jokowi itu nilainya sangat fantastis, bahkan katanya sampai kuadriliun kalau nggak salah. Iya. Kuadriliun ya. Sehingga Pak Prabowo itu yang memang negara ini saat ini sedang membutuhkan dana untuk mengatasi defisit dan bayar hutang, tegas mengatakan bahwa beliau akan tetap menindak setiap kasus korupsi. Nah, Pak Amir, bagaimana menurut Bapak? Saya kira pertama-tama mari kita lihat bahwa hasil dari apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pada tanggal 4 Oktober itu kan sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu barangkali dalam kesempatan ini tidak perlu kita uraikan lagi satu persatu. Tapi barangkali garis besarnya adalah inti dari pertemuan itu, kalau saya simpulkan secara singkat adalah Pak Jokowi sudah mulai terasa bahwa posisinya sudah sangat terjepit. Oleh karena itu, esensi dari pertemuan itu saya singkatkan, dia minta perlindungan, kemudian juga dia menitipkan anaknya sekarang jadi wapres, apalagi kan sudah mulai muncul kasus yang sangat memungkinkan bahwa sudah tiba saatnya juga dia dimakzulkan karena kasus ijazahnya itu bukan lagi masalah politik, kan sudah masalah pidana. Gitu. Betul. Jadi ini sudah masuk dalam kriteria perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden yang menyebabkan dia bisa diberhentikan di tengah jalan. Nah, kemudian juga mengenai kemungkinan minta izin ke luar negeri. Nah, saya ingin menyatakan bahwa hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu hubungan yang terjadi karena proses politik. Ya kan? Tapi masalah ijazah palsu, masalah korupsi, masalah kebohongan publik, masalah pelanggaran konstitusi dan macam-macam yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun dia menjabat, yang sampai sekarang masih dibela oleh mereka yang kita bilang geng Solo, tapi saya lebih menyebutnya gerombolan Jokowi. Itu kan sudah makin terbuka, makin kelihatan bukti-buktinya. Nah, tinggal sekarang persoalannya adalah bagaimana institusi yang oleh undang-undang ditugaskan untuk menangani masalah itu. Nah, contoh misalnya masalah Gibran. Dan dia menitipkan anaknya itu kepada Pak Prabowo supaya Pak Prabowo kan melindungi atau membina gitu kan. Tapi
bagaimana mau membina seorang yang lahir dari kepalsuan, yang lahir dari kebohongan, yang lahir dari pengkhianatan konstitusi kan sulit kan. Iya. Nah, ini kan ranahnya DPR dan MPR gitu kan. Betul. Jadi masalahnya bukan pada masalah Mahkamah Konstitusi lagi gitu kan. Nah, karena dia sudah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kan makin kemarin kan makin terbukti bahwa ijazahnya palsu. Kemudian kemarin atau 2 hari lalu ada keterangan dari seorang profesor dari Singapura bahwa pendidikan Gibran itu hanya setara dengan kelas 1 SMA. Gitu. Nah, ini kan makin membuktikan mengenai kepalsuan dari data-data yang dipakai untuk dia tampil sebagai calon dalam pilpres yang lalu kan. Yeah. Nah, kedua harus kita lihat bahwa kalau hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu lahir dari proses politik, maka masalah-masalah yang katanya diminta perlindungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo seperti korupsi dan lain-lain sebagainya kan sudah banyak nih kan. Sidang Limbong sebut nama Jokowi, Iya. ya kan? Masalah Nadiem sebut nama Jokowi, gitu kan? Masalah apa lagi sebut nama Jokowi, gitu kan? Kuota haji. Kuota haji sebut nama Jokowi, gitu kan? Nah, persoalannya kemudian adalah apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, ini kan sebenarnya juga selain wacana, ini juga sebenarnya ini kan merupakan perintah kepada aparat pemberantas korupsi. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa sampai narasi yang juga berbentuk perintah itu belum ditindaklanjuti? Ya kan? Nah, tetapi mungkin Pak Prabowo sadar, sehingga juga nanti akan ada satu tuntutan dari rakyat bahwa dalam memasuki tahun kedua masa jabatannya ini, tahun pertamanya kan akan sampai pada tanggal 20 Oktober hari Senin, satu lagi kan, Betul. gitu. Itu kita harapkan bahwa pemerintahan Prabowo dalam tahun kedua ini adalah pemerintahan yang betul-betul sudah bebas dari gerombolan Jokowi. Ya kan? Jadi kita harapkan agar di dalam kabinetnya tidak ada lagi orang Jokowi, di dalam rencana pemerintahannya lagi tidak ada cawe-cawe Jokowi dan lain sebagainya, sehingga masalah-masalah seperti PSN, PIK2 dan lain-lain sebagainya memang sudah harus ditindak secara tegas. Nah, inilah yang barangkali ke depan harus kita pikirkan secara bersama-sama untuk kita harapkan bagaimana dilaksanakan oleh Presiden Prabowo gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya dari situ kan tindak lanjutnya kita sudah bisa lihat kan. Tinggal bagaimana konsistensi daripada institusi yang ada di bawah kepemerintahan Presiden Prabowo ini untuk melaksanakan perintahnya. Kan terasa sangat aneh. Presiden sendiri yang harus turun dengan rombongannya untuk menyita korupsi dari tambang timah ilegal di Bangka gitu kan. Ini kan dalam kehidupan kenegaraan kan sangat aneh. Padahal kan itu sebenarnya kan bisa saja pekerjaan pekerjaan Polda atau pekerjaan Kejaksaan Tinggi yang ada di daerah itu kan kalau kita lihat cara kerja institusi secara tegas kan. Nah, maka kita harapkan dengan turun langsungnya Pak Prabowo mendampingi Jaksa Agung untuk melakukan perampasan aset, termasuk yang terakhir 7 triliun dari pertambangan timah ilegal di Bangka itu, ini menjadi cambuk untuk Kejaksaan Agung lebih meningkatkan kegiatannya. Nah, salah satunya adalah dengan mendelegasikan kewenangan itu kepada Kejaksaan Tinggi. Kan peta korupsinya kan udah kelihatan nih. Di Morowali korupsinya apa? Di Maluku Utara tambang ilegalnya apa? Di Sumatera Selatan tambang ilegalnya apa? Di Kalimantan tambang ilegalnya batu bara apa? Nah, di samping itu ada lagi yang perlu kita catat yang barangkali saya akan menyampaikan satu saran yang barangkali kedengarannya agak radikal terhadap orang lain adalah Pak Prabowo kan sudah bilang, saya nggak takut kepada kebesaranmu, saya nggak takut sama kekayaanmu, gitu kan? Ya, nggak takut meskipun mafia, koruptor. Nggak takut gitu kan, saya nggak takut. Nah,
Di samping itu beliau mengatakan juga bahwa saya tahu Hmm. yang melindungi tambang-tambang itu ada yang punya bintang.